Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk mungkin Tasya bisa memimpin doa. Baik. Jadi sebelum mulai pembelajaran, jadi kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Nanti selanjutnya, apakah hari ini hadir semua? Kasih semua. Karena hadir semua tidak perlu bapak absen ya. Ada yang tahu nggak kita pada siang hari ini akan belajar apa? Belum apa ya Pak? Nah, berarti pasti kalian kemarin malam nggak belajar tuh. Waduh, Karena belum tahu, pada pertemuan kemarin kan kita belajar kelipatan ya. Nah, terus selanjutnya kita melanjutkan bab yang selanjutnya yaitu bab bilangan pecahan, dan pada hari ini kita akan belajar mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Namun sebelum itu, Bapak minta kalian berdiri dulu dong. mau apa itu Pak? Dan berdiri dulu. Mantap Pak. Ya, karena ada berdiri semana, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ada yang bisa dengar? Ada yang nyanyi apa? Garuda. Jangan salah. Indonesia Raya. Saya mau langsung aja ya. Karena belum tahu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan Hersirat Larjo. Untuk memotivasi kalian biar lebih semangat untuk belajar pada siang hari ini. Cek Pak. Saya akan bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, bisa duduk kembali. Nah, kalian semangat ya hari ini ya. Maju. Nah, kalau ada semangat kita akan langsung saja masuk ke materi yaitu bilangan pecahan. Namun sebelum itu kalian bisa memperhatikan video berikut, kemudian nanti akan Bapak tanya mengenai pertanyaan yang ada di video. Pemahamannya, cuk, simak terlebih dahulu cerita berikut ini. Pria orang pertama yang akan menjadi asal ulang tahun kemarin. Ternyata di sana orang sendiri
berkomunikasi ke atas. Masing-masing negara akan dipenuh oleh 5 orang yang berbeda. Meja pertama akan diisi oleh 3 orang. Meja kedua akan diisi oleh 5 orang. Dan meja ketiga akan diisi oleh 6 orang. Ayo bantu Rian menentukan meja mana yang harus dipilih agar dia mendapatkan potongan kue terbesar. Untuk membantu Rian, yuk simak terlebih dahulu video penjelasan berikut. Pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan bagian. Nah, berapa sih daerah ruang abu jika ditentukan dengan pecahan? Yang telah didefinisikan sebelumnya, pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan bagian. Maka, itu terlebih dahulu ada berapa daerah ruang abu? Ya, 1. Sedangkan keseluruhan bagiannya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Maka daerah ruang abu adalah 1/4 bagian. Lalu, berapa pecahan untuk menentu? Saya tahu ini berapa pecahannya? 2/6. Apa yang 2/6? Yang kuning 2, selalu kotak-kotaknya ada 6. Ya, kotaknya Ada warna kuning. Ya, benar. 2/6. Karena daerah berwarna kuning ada 2 dan seluruh daerahnya ada 6. Maka pecahannya adalah 2/6 bagian. Nah, tahukah kamu berapa besar daerah berwarna biru jika bilang? yang tahu angkat tangan. Bukan artinya apa? Ya, Mutia. Tuh yang pertama ada segi panjang, Ya. kan? Nah itu pecahannya itu 1/4 nggak sih Pak? Ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Ya. 1/4. Yang tiga yang apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Segitiga. Saya masih menjawab yang mana nih? Yang lingkaran Pak. Ya, berapa? 3/8. Kalian ya. Dalam pecahan, kamu bisa kosong bentuk ini ya. Kalau sudah diperoleh, yuk samakan jawabanmu dengan yang tertera di layar. Betul. Ya. Kali ini kita akan memahami bagaimana membandingkan bilangan pecahan dengan mencari pecahan senilai. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang senilai. Nah, mari perhatikan ilustrasi setelah ini ya. Kita akan menyatakan bahwa 1/2 sama dengan 2/5 sama dengan 3/6. Bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Nah, di sini bagian berwarna kuning 1/2 bagian kan. Kemudian ketika berbagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka yang berwarna kuning menjadi 2/4 bagian. Dan jika kita berbagi jadi 6 bagian yang sama besar, maka daerah yang berwarna kuning menjadi 3/6 bagian. Nah, jika kita perhatikan sejak awal, luas daerah yang berwarna kuning selalu tetap, sehingga ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 3/6. Namun, dari 1/2 menjadi 2/4 menjadi 3/6. Lalu, bagaimana cara mengubah pecahan menjadi bentuk senilai ya? Ketika ingin membentuk pecahan baru yang senilai, kita perlu mengkalikan penyebut yang bagian bawah dan membilang di bagian atas oleh bilangan yang sama. Misalnya, penyebut kita kalikan 2, maka pembilang pun harus dikalikan 2, sehingga diperoleh 2/4. Begitupun untuk memperoleh 3/6. Kita mesti sama-sama mengkalikan bilangan penyebut dan pembilang dengan kalikan. Artinya 1/2 senilai dengan 2/4 dan 1/2 senilai dengan 3/6. Karena 2/4 dan 3/6 senilai dengan 1/2, maka 2/4 pun senilai dengan 3/6. Nah, lalu bagaimana ya menentukan bilangan pecahan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3? Kita bisa menambahkan tanda lebih dari dengan tanda seperti ini, kurang dari dengan tanda seperti ini, dan tentunya sama dengan tanda seperti ini. Yang bisa baca ini apa aja? Pertama itu apa? Ketiga.
dari. Yang kedua, kurang dari. yang ketiga, Sama dengan. jadi kalian bisa membedakan simbol untuk yang lebih dari dan kurang dari apa tidak? Bisa. Kalau yang lebih dari itu gimana simbolnya? Buka kanan. Nah, kalau yang kurang dari, Agak kiri. kalau sama dengan itu ya. Lalu kata mana yang sesuai untuk membandingkan pecahan ini? Yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah penyebut dari setiap pecahan yang akan dibandingkan, yaitu 4 dan 3. Kita mesti menamakan bilangan pada penyebut. Berapa ya angka terkecil yang dapat dibagi oleh 4 dan oleh 3? Dengan kata lain, berapa KPK dari 4 dan 3? Ya, 12. Sehingga penyebutnya adalah 12. Mari perhatikan pecahan yang kiri ini. Jika penyebut di pecahan ini awalnya 4 menjadi 12, artinya 4 mesti dikali 3 agar menjadi 12, kan? Maka jika penyebut dikali 3, istilah pembilang pun dikali 3, sehingga 3 dikali 3 diperoleh 9. Untuk pecahan yang satunya lagi berapa yuk? Ya, 8 per 12. Karena Ini simbolnya apa? 8, 9, 12 sama 8 per 12 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? lebih dari. Jadi 9 per 12 lebih dari 8 per 12 itu. Ya. Nah, apa penyebut menjadi 12 artinya 3 mesti dikalikan oleh 4. Maka pembilang pun mesti dikalikan oleh 4. Sehingga 2 kali 4 diperoleh 8. Kalau sudah sama penyebutnya menjadi 12, terlihat bukan mana yang lebih besar? Ya, 9 per 12 lebih besar dari 8 per 12. Maka 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Kita Bagaimana menurut tadi? Apa yang kalian dapatkan melalui setelah kalian melihat video tadi? cara membandingkan pecahan. Nah, terus ada lagi? Bagaimana? Cara itu menyamakan penyebut. Ya, betul. Karena kalian sudah pintar nih. Bapak ada langsung saja yang memasuki kelompok. Kebetulan karena ya cuma ada 3 orang, jadi Bapak jadikan satu kelompok aja ya. Nah, ini terlalu begini. Jadi sebelum itu, Bapak akan memberikan sedikit tambahan materi mengenai untuk mengurutkan bilangan dan juga membandingkan bilangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mampu membandingkan dengan pecahan yang tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan bilangan pecahan dengan tepat. Nah, kalian sudah melihat video tentang membandingkan pecahan. Yang saya itu adalah tahu nggak apa itu pecahan? Ada yang tahu mau membandingkan pecahan? Ya, jadi sekarang kita membandingkan pecahan. Ini pecahan merupakan bagian dari keseluruhan atau part of the wall. Pecahan itu diartikan sebagai bagian dari satuan. Tahu nggak apa itu arti dari part of wall dan juga part of Bagian dari keseluruhan. ini yang part of ini. Bagian dari satuan. Contohnya bisa mencobakan atau tidak? Bisa mencobakan atau tidak? Kalau yang sama. Nggak bisa. Nah, namun sebelum kita contoh, dalam istilah matematika, pecahan terdiri atas pembilang yang tersebut, yaitu pembilang itu yang berada di atas dan kemudian penyebut itu ada di bawah. Atau bisa digunakan seperti ini ya, nggak harus angka A itu pembilang dan B itu penyebut. Nah, untuk contoh dari
part of whole itu yaitu contoh bagian dari satu bahan, yaitu gelas tersebut memiliki berisi satu bagian dari dua bagian gelas. Satu bagian dari dua bagian dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu menjadi 1/2. Sedangkan unit yaitu Yohana mengambil 2 gelas air putih, kemudian Yohana mengambil lagi 1 gelas dan meminumnya. Nah, 1 gelas dari keseluruhan jumlah gelas yaitu 2. Maksudnya ini. Nah, ini kan 1 gelas. Nah, namun Yohana mengambil 2 gelas air putih. Nah, jadi kan itu jadi bagian keseluruhan gelas. Nah, itu jika secara dalam bentuk pecahan binatang yaitu 1/2. Jadi ada 1 gelas yang berisi penuh dan gelas lainnya itu berisi kosong. Paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Nah, ya di sini ada bentuk-bentuk pecahan, yaitu yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa atau pecahan murni yaitu terdiri atas pembimbang ini dan juga penyebut. Ada yang bisa membaca ini? Pecahan apa ini? Pecahannya apa aja? Itu ada 1/3 atau 2/5, terus ada 7/4 sama 5/7. Ya, biasanya yaitu ada pecahan campuran. Pecahan campuran sendiri di atas bilangan mudah dan juga bilangan pecahan biasa. Yang sendiri juga yaitu 1, 6/8, 2, 1/4, 1/7/5. Ada yang tahu nggak ini dari bilangan contoh 7/4 itu bisa dijadikan pecahan campuran apa enggak? Tahu Pak? Sabarnya sini ya. 7/4 bisa apa enggak? Bisa. Berapa? Bisa tapi sisa. Berapa sisanya? Kan 1 kali sisa 3. Ya, 1 di 1 sini. 3/4. Nah, terus sebenarnya di sini 4 di sini. Jadi pecahan cara menjadikan pecahan biasa menjadi tambahan satu yaitu ya ini penyebut pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, jadi hasilnya ini. Paham? Yaitu bukan ini bisa menebak kan? Ini hasilnya berapa itu yang ada pertama dulu? Berapa? Yang bisa katakan? Kita bisa Pak. Coba berapa kali lagi yang gambar ini pertama? Berapa? 1/3. Coba dikali. Bisa 1/3. Ya kan, dong ini kan yang kata 3/3. Karena ini kan masih ada bagiannya masih ngatur kan? Paham nggak? Ya, berarti 1. Karena sekarang yang 5 sama kan? Bisa. Nah, 2/3. ya bisa. 1. Nah ini bisa dikatakan juga ya karena pizza ini masih dalam bentuk utuh gitu ya. Wah nggak fokus nih kalian. Nah yang benar adalah cara membandingkan pecahan itu yang untuk yang pertama yaitu pecahan dengan penyebut sama yaitu pertama membandingkan penyebutnya. Misalnya ini ya, 3 sama 2. Karena pembilangnya 2, Teko ya ini 3 yang di sini ya. Karena pembilang keluar lebih kecil dari 4, dari 3 bisa dibesar 2/4 lebih kecil 3/4. Nah, dan selanjutnya itu pecahan dengan penyebut tidak sama. Yang pertama yaitu samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK dari penyebut, kemudian bandingkan pembilang setelah penyebut disamakan. Contohnya 1/2 dan 3/4. Penyebut sama dengan KPK dari 2 dan 4 adalah berapa? 4. Nah, bisa dituliskan di bawah ini ya. Jadi 1/2 sama dengan 4
2 kali 2 sama dengan 4, dan yang 2 juta dikalikan ke 1 jadi 2, dan 3 ke 4 itu 4. Karena pembedanya 2 lebih kecil dari 3, maka itu resiko. Maka hasilnya yaitu 2 per 4 lebih kecil dari 3 per 4. Nah, lanjut ya, untuk yaitu cara mengurutkan cara. Ada yang pernah mendengar cara mengurutkan itu belum? Kelas sebelumnya sudah jadi belum? Ya belum. Coba Bapak jelaskan lagi ya. Jadi yang pertama yaitu samakan dan menyebut pecahan, kemudian urutkan pembilangannya. Nah juga kalau ada urutkan pecahan berikut yang dari yang terkecil ke terbesar, yaitu ada 2 per 3, 1 per 2, dan 3 per 5. Nah KPK dari 3, 2, dan 5 adalah 30. Kok bisa 30? Ada yang tahu caranya? Tahu nggak? Dua kali 10 ya, ini yang 2 kali 10 sama dengan 20. Betul, gimana? Karena itu kita bisa mengalihkan bilangan terbesar, kita bisa kalikan jadi ini bisa dikalikan ya. Kita ambil 2 pecahan terbesar dari semua pecahan ini, yaitu penyebut yang terbesar yaitu kan ada 2 per 3, 1 per 2, 3 per 5. Nah, untuk mencari KPK secara cepat perlu apa? Yaitu dengan mengalihkan 2 pecahan dengan penyebut terbesar, yaitu 3 kali 5 sama dengan berapa? 15. Karena juga kan tidak bisa untuk nggak ada bilangan yang dikalikan 2 bisa menjadi 15. Jadi kita kalikan lagi kali 2 sama dengan 30. KPK dari 3, 2, dan 5 adalah 40. Kemudian ini 3 kali berapa yang sama dengan 30? 3 kali 10. 3 kali 10 kan? Kalau yang menyebut dikali 10 maka pembilang dikali 10. Ya, biasanya yaitu 2 kali berapa bisa ketemu hasilnya 30? 15. Yang pembilangnya juga dikali 15. Nah sekarang yang 5 kali berapa bisa menghasilkan 30? 5 kali 6 sama dengan 30. Terus yang 3 kali 6 sama dengan 2 kali 10. Ini kan hasilnya kan 30. 5 per 30 Nah, 2 kali 10 berapa? 20. 15, 3 kali 6 19. Jadi untuk hasilnya yaitu 20 per 30, 15 per 30, dan 18 per 30. Nah, sekarang bisa dilihat ini ya. Jadi urutannya dari bilangan yang terkecil yaitu 1 per 2 lebih kecil dari 3 per 5, lebih kecil dari 2 per 3. Paham? Nah, apa ada contoh nih? Nah, ayo berlatih. Untuk kalian sebelum melaksanakan KPD itu, apa akan memasuk atau enggak untuk menuliskan nilai pecahan dan bilangan, persegi dan segi?
dan segi 6. Ada yang mau maju? Enggak. Mau maju sendiri apa maju? Yang mau menulis nama depan? Oh, boleh silakan. Nah, yang maju. Nah, bisa dulu. Terus selanjutnya yang mau lagi? Yang mau lagi kan? Yang mau lagi? Ya, ini. Boleh, silakan. Jadi yang benar berapa itu? Yang lingkaran 1/4, persegi 1/3, dan juga segi 6 itu 2/6 atau bisa dikecilkan menjadi 1/3. Nah, dari semua ini mana cara yang paling besar? 1/2. Kok bisa? Dibagi dulu, Pak. Ada yang bisa mengatakannya? Bapak. Bisa. Kalau saya ini penduduknya akan bisa sama-sama menjadi berapa? 12. 12 itu karena teman pembilang kelipatan dari 2, 4 dan juga 3 sampai ke 12. Bisa 1/2, 1/4, 1/3 sama dengan berapa? Coba dikali berapa bisa menjadi 12? Jadi 1 kali 6 berapa? 4 kali berapa bisa jadi 12? Maaf. Terima kasih. Yang itu yang 4 kali berapa? Nah, Itu kan 12. terus ada 1 kali 4 berapa? 4/12. Terus tengahnya? Sama 4/12. Nah, sebutkan nomor mana yang memiliki pecahan nilai pecahan paling besar. 6/12, Pak. Berarti 1/2 yang hitam. Nah, ini kan dikasih pinjaman ini. Nah, kemudian yang soal yang kedua yaitu urutan paling besar itu dari pecahan yang paling kecil. Jadi bisa tuliskan urutannya di mana? Yang lingkaran. Lalu persegi sama segi 6 itu hasilnya sama, Pak. Bagaimana? Kalau ya ini kan yang sama dengan berarti yang kecil yaitu lingkaran 3/12, terus kecil dari 4/12, terus ini 4/12 Sama dengan sama dengan 4/12 lebih kecil dari 6/12. Jadi kamu itu jadi kalau menggunakan kamu data tersebut ya kalau data tersebut yang memilikinya kan kecil yaitu yang pertama ada persegi, kemudian ya jadi Pak Mengantar di depan bisa yang paling kecil ya kita yaitu yang pertama apa? lingkaran. Yang kedua
sama dengan Ya, terus dan enam akan dilihat ini sama ya. 4/12 yang kemudian yang paling besar apa? pintar. Betul, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke rapidnya, ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Jangan. Yang yakin tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pembacaannya. Nah, itu kan pada halaman pertama ada nama, itu diisi nama kalian. Misal yang pertama kasih, Nalika, Nalika, dan berbagai jelas diisi dengan kelas berapa kalian? Kelas 5. Tuh diisi nama. Nah, pada soal yang pertama itu sudah ini. Soalnya itu bandingan kedua gambar berikut, kemudian istilah titik dengan tanda lebih kecil sama dengan atau kurang dari. Selanjutnya ya. Dan yang kedua yaitu kalian mesti dulu untuk mengumpulkan panjang kita misal. Kalian butuh waktu berapa menit nih untuk pengejaran? 20. 20? Yes. Ya kalau ini 3, Bapak kurangi jadi 10 menit. Ya, kok berapa? Kan soalnya cuma 5, jadi ya dikerjain 3 orang cepat berapa? Gimana? Nanti kalau ada yang belum paham atau kesulitan bisa tanya ke Bapak ya. Ya ini gimana Pak? Yang mana? Yang di kanan. Di kanan. Yang kanan bukan. Ini yang bagian berwarna itu yang jadi bagian putih itu yang jadi pembilang. Jadi ini kan ada berapa 1, 2, 3, 4 per berapa berapa bagian itu di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 kan 12 ya Pak? enggak kan ini yang putih berapa putih ada berapa? Yang samping kanan Pak, bukan yang kiri. Oh iya. Pak. Maaf. Oke ya. Jadi yang bagian putih ya yang jadi pembilangnya ya semuanya. Ini bagian putih ada berapa bagian? Oh, ini yang bagian merah ada berapa? Ya, jadi yang di akhir itu yang menjadi pembilang seperti tadi ya. Terus yang tidak di akhir itu ya tidak usah dihitung. Nah. Terus lanjut nomor 2. 8/12 sama 11/12 itu bagaimana? Kurang dari atau lebih dari atau sama dengan? Kurang lagi. Diskusi. Itu hanya dulu yang poin B, C, dan D dan juga untuk nomor 2. Kalau aku sama dulu kan Iya Pak, tadi ya Pak. ya, kalau sudah kita lagi nanti bisa tanya ke Bapak ya. Iya Pak. Ini kalau kita bisa tidur di Jakarta. Tanya Yang mana? yang segitiga kanan ini kok bentuk segitiganya ada yang beda? Ya, itu bisa dijadikan. Ini kan bisa dijadikan satu kesatuan. Ini kan yang kecil ini. Ada Bapak gambarkan dulu. Untuk yang poin C ya. C yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Dulu. Nah, gambarnya seperti
ya, ini, terus ada bagian ini. Ini kan ada bagian yang kecil ya, ini 1, 2, 3. Ada berapa bagian yang kecil yang dihasil? Tiga kecil ada 9. Iya kan? Yang yang kecil yang dihasil ada berapa? ada 9. Ada berapa? 9. 9. Kan ada bagian kecil yang 9. Kemudian ada itu soalnya yang salah sih kayaknya sih. Bisa dipatahin dulu aja itu yang poin J. Nanti Bapak jelaskan setelah kalian selesai mengerjakan. Kalau paham dulu Anda. Ya, nampaknya yang sudah Bapak merasa seperti itu hanya Saya juga sih rasanya, tapi enggak apa. ada yang lebih jelas nanti kalian di SMP akan belajarnya lagi. Atau mungkin di kelas 6 kalian bisa membelajarnya lagi yaitu dalam bentuk pecahan desimal dan juga persen. Paham? Tuh. Ya untuk anak-anak untuk yang nomor 1 untuk poin yang J bisa dilewati terlebih dahulu ya. Karena itu Bapak salah membuat soal. Karena sudah selesai. Sudah semua. Sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, untuk satu orang bisa mewakili teman-temannya untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju? Suara terbanyak ada ya. Ya, sesuai kesepakatan pokok kalian. Siapa yang mau maju? Ya. Silakan untuk menjawab bisa maju ke depan. Ya, bisa dijelaskan. Dasar yang pertama itu kan memberikan kecantikannya. Untuk yang paling tengah itu gambar yang kiri berapa nilainya? Ini 12. Yang kanan? Karena yang kanan. Oh yang kanan. Ya. Oh maaf Kak. Yang kanan itu 11 ke 12. Terus kalian membandingkannya itu antara kanan dan kanan kiri mana yang lebih? Mana cara kalian membandingkannya? Cara membandingkannya kita lihat dari pembilangnya itu lebih pada yang kanan
karena ini kan bentuknya sudah sama. Jadi kita lihat aja yang pembilangan yang lebih gede itu yang mana? Oh, yang ternyata yang lebih gede itu yang 11. Jadi 8 per 12 itu kurang dari 11 per 12. Oh, terus yang B, Yang B kita hitung itu yang di hasil ada 2 dari 4 jadi 3/4. Terus yang sebelah ini itu 1/4 karena yang di hasil 1 nanti 2/4 sama 1/4 itu perbandingannya itu 2/4 lebih besar dari 1/4. Ini soalnya salah, jadi kalau saya akan misalkan langsung ke yang kecil. Yang D itu kita itu tuh aslinya dari 6 sini jadi 6 banyak 11 ini itu yang diasih 2 dari 6 jadi 2/6 lebih besar dari 2/4. Saudara yang kedua bisa dituliskan hasilnya berapa? Kalian aja boleh nggak Pak yang maju? Ini siapa? Silakan. Maju. Ayo Tasya. Silakan mengenal. Sebelum sopan ya. Yang mana? Ini. Ya. Gak usah pakai caranya ya Pak. Biar bapaknya yang jelasin nanti. Boleh bapak. Ucapan apa yang dari besar mana yang kecil? Berarti yang paling kecil itu 2/1/4. Terus kalau yang kedua 2/5 dan yang paling besar itu ada 2/1/2. Kalau bisa udah seperti itu gimana? Padahal itu menyebutnya bukan semua. Ya kita ubah dulu tuh. Jadi Bukan bisa nih yang tadi kan 2/1/4 kita bisa ubah dulu jadi 4 kali 2 itu kan 8. Lalu kita tambah 1 jadi 9 per ini 4 di sini 9 per 4. Lalu yang lainnya berarti 5 kali 2 10 ditambah 2 jadi 12 per 5. Kalau yang ini 2 dikali 2 hasil yang 4 tambah 1 jadi 5 per 2. Kalau kan ini menyebutnya masih belum sama ya kan. Jadi kita samakan dulu nih. APK dari 4, 5 sama 2 itu 12 ikan 20. Nah, berarti 20 dibagi 4 kan 5. Lalu 9 kali 5 menjadi 45. 20 bagi 5 4 kali 12 kali 4 menjadi 48. Lalu 20 bagi 2 itu 10. 10 dikali 5 jadi 50. Jadinya kan 45 per 20 48 per 20 sama 50 per 20. Penyebutnya udah sama nih, jadi tinggal diurutin. Dan yang paling kecil udah urut nih ya, karena sudah diurutin tadi. Jadi 55 per 20 lebih kecil daripada 48 per 20. Lebih kecil dari 50 per 20. Jadi yang paling kecil itu 45 per 20 dan yang paling besar 50 per 20. Kembali lagi ke sini. Ya. Ya. Coba tanya kan ini kalau terbesar dengan kalau kalian tinggal ya. Karena sudah selesai, kalian mencapai KPD dan juga sudah melakukan presentasi dengan baik. Jadi tepuk tangan kalau kita semua. Sudah KPD-nya bisa dikumpulkan ya.
Ada yang tahu nggak di sini kalian mau ngapain? Nggak tahu soal evaluasi. Kemudian kita soal benar-benar sedikit. Masih ada 1 jam lagi. Oh, sedikit dulu kan enggak? Yang asik tapi Ya, ada yang mau sedikit dulu atau mau langsung soal untuk mengetes kemampuan kalian selama pembelajaran dari ini. langsung aja Pak. Langsung apa sedikit dulu? Nah, langsung apa sedikit dulu? Langsung Pak. Langsung. Iya, Pak. Langsung saja ya. Ini untuk soalnya ada 5 pilihan ganda dan juga 5 isi yang singkat. Saya kerjakan dulu ini karena ini akan menjadi nilai harian kalian pada materi membandingkan dan menurunkan bilangan pecahan. Kalau nilainya jelek gimana Pak? Nilainya jelek ya perbaiki lagi di materi yang selanjutnya. Oke Pak. Untuk berapa menit? 10. Terima 10 menit ya. Untuk 10 soal 5 bidang ganda dan juga 5 isian singkat. Mana udah selesai belum? Nanti sisa 2 menit lagi ya. Ya Pak. Mana sekarang udah selesai semua apa belum? Sudah selesai Pak. Selesai, jadi bisa dikumpulkan ya. Ini karena kita sudah melakukan kita ya, karena kita hari ini sudah belajar mengenai bilangan pecahan tentang juga membandingkan dan menurunkan bilangan pecahan. Yang pertama dimulai dari cukup pelajaran, pengenalan bilangan pecahan dan juga hasil jenisnya. Yang ketiga dengan cara mengerjakan APD dan diakhiri dengan mengerjakan
soal evaluasi. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan melakukan apa ya? Akan bertanya, mau saya yang tanya apa Bapak yang tanya? Bapak yang tanya. Oh, anaknya pintar-pintar ya kelas ini ya? Tidak. Ya, berarti kemarin sudah paham semua tentang materi hari ini. Jadi Bapak akan bertanya kepada semua anak ya. Oke, pasti kita hari ini belajar apa? Kita belajar tentang operasi pecahan, Bapak. Ya, betul. Kita fokusnya pada hari apa aja sih? Bilangan pecahan, cara menentukan bilangan pecahan, Ya. lalu membandingkan dan mengumpulkan pecahan. Ya, betul. Untuk hari kita jenis pecahan itu ada pasti tadi. Ya, berapa? Ya, dua. Siapa aja itu dua? Campuran, Ya, terus? mulai biasa. Ya. Nah, kemudian cara untuk menentukan, cara untuk menurunkan bilangan yang penyebutnya tidak sama itu menggunakan apa? Kita samakan dulu tuh Ya, dengan cara kalikan. kok gitu? Oh, Salah dong. dengan cara apa? Mencari kalikannya, Pak. Ya, betul. Saya itu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Oh iya, iya, mencari Ya, kalikan. betul. Jadi sebelum kita akhiri membaca pada hari ini, silakan meditasi bisa beri doa. Baik, mungkin cukup sekian belajar hari ini. Sebelum akhirnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian belajar pada siang hari ini. Apa ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.